di Tasikmalaya ini dia membawahi 2 wilayah, yaitu kota dan kabupaten Tasikmalaya. Secara inovasi juga ada terkait dengan layanan tersebut ya. Iya. Kemudian secara fasilitas-fasilitas yang kita gunakan untuk mereka juga ada. Kemudian kita juga kemarin melakukan perjanjian kerjasama kan MOU dengan Sabda Yogyakarta. Kemudian terkait dengan lembaga peradilan ya ataupun pengadilan ini juga sering orang bingung pengadilannya bagaimana, peradilan bagaimana. Iya, tentu Pak. Jadi kalau pengadilan itu cenderung pada gedungnya ya, pada lembaganya, sedangkan peradilan itu pada prosesnya. Halo Sobat Cilok, cerdas dan informatif lewat obrolan keadilan. Sebuah program resmi podcast dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang akan membahas mengenai keadilan, hukum, dan tentunya pelayanan pengadilan kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini kita akan banyak berbicara dan mengulas mengenai pengadilan dan lebih dalam mengenal tentang Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Dan saat ini kita kedatangan tamu spesial, tamu istimewa, yaitu yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Bapak Khoiruman Pandu Kesuma Harahap. Selamat datang Bapak. Selamat. Ya. Terima kasih sudah diundang. Ini manggilnya apa nanti ini? Akang boleh. Akang. Akang bisa. Lebih ini ya, lebih dekat ya. Iya. Dan terima kasih Bapak sudah berkenan hadir pada acara kali ini. Dan apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mengenai Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Bapak, itu merupakan sebuah jabatan yang barangkali bagi sebagian orang itu merupakan jabatan yang agak sulit Pak. Nah, mungkin boleh diceritakan Bapak perjalanan Bapak sampai dengan ke titik yang mana Bapak diberikan tanggung jawab yang besar sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya kelas 1A Pak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi singkat saja mungkin ya, mungkin 5 jabatan terakhir. Saya itu sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, kemudian menjadi wakil di Pengadilan Negeri Sukoharjo, kemudian menjadi Ketua Pengadilan Negeri Cilacap. Nah, sekarang menjadi Ketua di Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Namun kalau dari awal sebagai Cakim itu di tahun 1999 di Pengadilan Negeri Karanganyar. Jadi kira-kira berapa tahun Bapak? 20 tahun. Lebih 26 tahun berarti. 26 tahun berprofesi sebagai hakim Bapak ya? Dari Cakim terus ke hakim. Oh kalau hakim berarti 23 tahun. 23 tahun. Ya. Dan berbicara mengenai pengadilan Bapak. Pengadilan merupakan sebuah lembaga yang diberikan tanggung jawab yang sangat besar, yaitu menghadirkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat Bapak. Namun mungkin bagi beberapa masyarakat masih belum mengenal apa itu pengadilan dan apa fungsi dari pengadilan itu sendiri Bapak. Mungkin dapat dijelaskan Bapak. Baik, jadi secara konstitusi kan yang namanya pengadilan itu diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, yang mana penyelenggara kekuasaan kehakiman itu terdiri dari Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi itu hadir pasca reformasi. Pasca reformasi. Nah, kemudian terkait dengan lembaga peradilan ya ataupun pengadilan ini juga
sering orang bingung pengadilannya bagaimana, peradilan bagaimana. Iya, tentu Pak. Jadi kalau pengadilan itu cenderung pada gedungnya, ya, pada lembaganya, sedangkan peradilan itu pada prosesnya. Dan peradilan di sini sesungguhnya ya, kalau kita berbicara secara integrated criminal justice system, itu ada kepolisian, ada kejaksaan, ada pengadilan itu sendiri, dan ada lapas atau rutan. Mungkin bisa dimasukkan juga kalau mau ditambahkan, yaitu advokat ya, terkait dengan itu. Jadi memang harus dibedakan lah, apa itu pengadilan, apa itu peradilan. Pengadilan dan peradilan. Ini menarik Bapak. Berarti pengadilan itu lebih kepada bentuknya kantor pengadilan. Sedangkan untuk peradilan itu lebih kepada sistem peradilannya, proses, gitu ya. Proses peradilannya. Baik. Ada hal yang menarik Bapak. Jadi tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa memang dalam proses ataupun sistem peradilan itu ada beberapa pihak yang terkait. Nah, ini kebanyakan itu juga dirasakan oleh saya pribadi Pak. Jadi ketika kita mengenalkan bahwa kita bekerja di pengadilan, banyak yang menyangka bahwa oh Bapak ternyata jaksa ya, katanya gitu. Jadi ada apa sih, masih belum jelas gitu Pak, pengadilan dan jaksa ataupun kejaksaan. Nah, dari beberapa pihak yang Bapak sampaikan tadi, sebenarnya apa sih Pak perbedaannya, kedudukan mungkin dari pengadilan, jaksa, kepolisian, dan tadi lapas ya Pak ya, dan advokat gitu. Apa sih perbedaan dari masing-masing tersebut Pak? Ya, ini sebenarnya sejarah ya yang mengakibatkan terkadang orang itu belum bisa membedakan mana pengadilan, mana kejaksaan. Kadang saya juga itu ditanya, Bapak hakim ya, terus di kejaksaan mana? Jadi itu di Indonesia ya seperti itu. Itu dapat dikatakan sejarah kolonialisme yang masih terbawa sampai dengan sekarang. Jadi dulu pun ada yang namanya sekolah hakim dan jaksa. Disatukan Pak? Ya, disatukan. Nah, sampai dengan sekarang masyarakat tahunya ya hakim itu ya kerjanya di kejaksaan. Kejaksaan malah. Padahal sangat berbeda, dalam arti kalau pengadilan itu kan murni lembaga yudikatif ya. Yudikatif yang dilaksanakan oleh puncaknya ada pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau kejaksaan itu adalah lembaga negara non kementerian lah ya, yang eksekutif dalam hal penanganan perkara, baik itu perkara pidana ya yang banyak, bisa juga sih secara keperdataan. Makanya ada Kasidatun, Perdata dan Tata Usaha Negara. Nah, kalau jaksa itu tugasnya nuntut, kalau ya simpelnya gitulah ya. Kalau pengadilan, hakim itu ya memutus kejaksaan perkara, menuntut. Kalau kepolisian Bapak? Nah, itu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dan penyidikan. Nah, setelah dilakukan penyidikan, kemudian dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian dari kejaksaan kalau sudah P21 itu nanti akan dilimpahkan ke pengadilan dalam bentuk berkas perkara. Itu konteksnya tapi perkara pidana ya. Kalau perdata dia bisa mewakili negara untuk beracara secara perdata di pengadilan. Berarti untuk proses beracara di pengadilan itu ada pidana dan perdata ya Pak ya. Pengadilan negeri. Pengadilan negeri. Peradilan umum ya. Peradilan umum ya. Berarti untuk jenis-jenis pengadilan Bapak. Berarti tidak hanya pengadilan negeri kalau di Mahkamah Agung itu Pak? Jadi sebenarnya itu tergambar dari pilar yang ada di gedung pengadilan. Itu ada 4 pilar, itu melambangkan pada 4 peradilan atau 4 pengadilan, yaitu pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan militer. Jadi ada 4 yang di bawah Mahkamah Agung, seperti itu. Berarti masing-masing juga memiliki kewenangan fungsi yang berbeda ya Pak ya. Baik. Untuk berbicara mengenai Pengadilan Negeri Tasikmalaya Pak, yang sekarang Bapak pimpin, itu merupakan pengadilan tingkat pertama kalau nggak salah ya Pak ya,
tingkat pertama di kota dan kabupaten Tasikmalaya. Ya. Apa sih yang sebenarnya membedakan Pak Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan pengadilan negeri yang lain? Fungsi dan kedudukannya seperti apa sih Pak untuk Pengadilan Negeri Tasikmalaya ini? Kalau dengan pengadilan negeri yang lain hampir sama lah ya. Oh, sama. Tidak dikatakan sama kecuali mungkin pengadilan yang secara klasifikasi lebih besar dan berkedudukan di ibu kota provinsi misalkan. Itu ada perkara-perkara yang tidak kita tangani seperti tipikor, ya, tindak pidana korupsi, niaga, kemudian juga terkait dengan sengketa perburuan. Nah, kalau di kita ini kan klasifikasinya A. Jadi kalau pengadilan negeri itu dari klasifikasi 2, 1B, 1A dan 1A khusus. Lah khusus di Tasikmalaya ini dia membawahi 2 wilayah, yaitu kota dan kabupaten. Kabupaten Tasikmalaya. Kalau kota kan ada 10 kecamatan, kabupaten itu ada 39 kecamatan, dan luasnya itu lebih luas di kabupaten karena kalau di kabupaten itu luasnya 2.700 lebih ya kilometer persegi, sedangkan untuk kota itu hanya 183 km persegi saja. Makanya kita itu pernah menyampaikan kepada pejabat utama lah di kabupaten apakah menginginkan atau pembangunan gedung untuk pengadilan negeri di kabupaten, tapi sementara ini belum ada katanya. Karena harus diketahui bahwasanya untuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan agama itu sudah ada di kabupaten. 2 ya Pak ya? 2, tapi di pengadilan negerinya cuma 1 yang ada di kota, tapi membawahi 2 wilayah. Kita menawarkan itu karena kita merasa akses to justice biar lebih dekat itu yang kita harapkan, kita inginkan. Karena kasihan yang jauh-jauh harus ke sini kan. Nah, ini penting mungkin kepedulian dari pemerintah daerah ya terkait dengan masyarakatnya yang punya semacam katakanlah gejala-gejala sosial, katakanlah ya, kalau kesehatan juga penting, tapi penyakit sosial juga penting. Lebih penting lagi ya Pak ya. Ini harusnya jadi prioritas juga. Seperti berarti memang wilayah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya ini sangat luas sekali ya Pak ya. 2 wilayah yaitu kota dan kabupaten Tasikmalaya. Sangat luas sekali. Jadi untuk pelayanan pengadilan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya ini, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa tidak terlalu berbeda dengan pengadilan negeri yang lain ya Pak ya. Jadi apakah hanya untuk mengadili Bapak pelayanan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya ini dalam hal kaitannya perkara pidana dan perdata, atau ada pelayanan yang lain Pak? Ya, jadi secara tugas dan fungsi pokok yaitu mengadili itu tadi sudah disampaikan oleh Kang Ade ya, terkait dengan perkara pidana dan perdata. Namun ada juga tugas-tugas yang tentunya diamanahkan oleh undang-undang kepada pengadilan, misalkan memberikan nasihat kepada pemerintah daerah terkait hal-hal yang konteksnya dengan hukum misalkan. Kemudian juga ada pelayanan-pelayanan lain seperti kita membuat surat keterangan ya. Surat keterangan. Untuk, misalkan ada yang mau kemarin saja pencalonan pilkada kan juga harus mendapatkan surat keterangan dari pengadilan kalau dia belum pernah dihukum. Salah satu syaratnya ya Pak ya? Ya, seperti itu. Nah itu sebagian yang. Kemudian juga seperti podcast ini kan juga merupakan bagian pendidikan kepada masyarakat gitu. Kita pengen ya podcast ini tentu saja yang paling utama itu menyampaikan kebijakan-kebijakan pimpinan di pusat terkait layanan-layanan yang ada. Dan juga ingin mendekatkanlah pengadilan Tasikmalaya itu sendiri kepada masyarakat ya. Dengan cara kita memperkenalkan tentunya inovasi-inovasi yang ada di Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Jadi inovasi yang ada di sini itu menurut saya ya dibandingkan di mana PN saya pernah bertugas sangat banyak, baik itu inovasi bersifat aplikasi maupun kebijakan. Ya, mungkin perlu disebutkan enggak apa saja inovasi-inovasi? Boleh Pak, boleh Pak.
Misalkan saja kita di sini punya aplikasi terkait dengan PTSP online, ya, Posbakum online, Posbakum online. Kemudian pengunjung sidang, antrian pengunjung sidang. Kemudian kita juga punya ruang tamu online di samping ruang tamu terbuka. Ya. Kita punya juga aplikasi terkait EPPID. Ya, kemudian juga punya aplikasi misalkan kebijakan adanya zonasi, pembagian wilayah. Ada hijau, ada merah, ada oranye. Apa maksudnya itu, Pak? Jadi kalau hijau itu kita bisa kalau hijau itu untuk pengunjung itu dapat bebas berada di situ. Pengunjung hanya bisa berada di area hijau. Oh, iya. Kalau merah itu khusus untuk pegawai. Seperti di atas ini kan, itu merah. Jadi pengunjung persidangan tidak bisa memasuki daerah merah. Lah kalau oranye itu memang tempat bertemu. Misalkan PTSP itu kan harus ketemu itu antara petugas pelayanan dan masyarakat. Kemudian juga ruang sidang. Iya. Termasuk juga kantin saja kita membedakan kantin pegawai dan kantin pengunjung. Oh, berarti memang untuk di Pengadilan Negeri Tasikmalaya ini untuk bertemu antara pegawai Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan pengunjung atau pengguna layanan pengadilan itu sangat dibatasi sekali, Bapak ya. Jadi diatur sedemikian rupa lah, ada jalur-jalur yang namanya steril. Steril. Kemudian juga kita punya yang namanya mystery shopper internal yang bisa mengamati apakah itu hakim, apakah itu pegawai, termasuk PPNPN. Nah, berarti nanti, dari pegawai juga itu, Pak? Iya, dari pegawai, dari hakim itu kita menunjuk itu dan nanti memberikan laporan kepada ketua atau pimpinan terkait kalau ada potensi misalkan bertemu. Ini dalam rangka juga mencegah yang namanya kolusi korupsi yang bisa jadi ya masih terjadi gitu. Nah, ini salah satu antisipasi. Lalu mungkin Bapak untuk pelayanan Pengadilan Negeri Tasikmalaya bagi teman-teman kita yang mengalami keterbatasan ataupun disabilitas, bagaimana Pengadilan Negeri Tasikmalaya ini memberikan akses kepada mereka agar lebih mudah mengakses layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Pak? Baik, secara inovasi juga ada terkait dengan layanan tersebut ya. Kemudian secara fasilitas-fasilitas yang kita gunakan untuk mereka juga ada. Kemudian kita juga kemarin melakukan perjanjian kerjasama kan MOU dengan Sabda Jakarta. Bahkan untuk wilayah pengadilan di wilayah Priangan Timur baru kita mungkin yang komunitas itu ya, Pak ya? Ya, yang katakanlah care perhatian dengan kaum-kaum atau kaum disabilitas atau rentan ya. Jadi secara fasilitas sesungguhnya sudah relatif guiding block dan yang lainnya, Pak. Betul, guiding block, turning block, kemudian juga kursi roda, kemudian penyangga itu ya, namanya kalau bahasa railing apa ya? Bukan, kalau railing ada sendiri. Jadi kayak tongkat untuk penyangga itu juga ada. Bahkan ini kan sampai ke dalam itu kita siapkan yang namanya guiding block. Guiding block. Ya, jadi luar, dalam. Jadi tidak hanya di wilayah halaman gedung kantor saja. Tidak, tapi sampai ke gedung. Sampai ke dalam ruangan-ruangan. Yang mungkin tadi zona kuning ya, Pak ya? Seperti toilet, sampai ke toilet juga ada. Toilet yang katakanlah untuk disabilitas juga ada. Panik button juga disiapkan. Misalkan dia ada sesuatu yang kira-kira dia tidak bisa lakukan, dia bisa menekan itu dan kita segera untuk menolong atau membantu. Lalu bagaimana Bapak untuk teman-teman kita disabilitas itu yang mengalami keterbatasan penglihatan, Pak? Apakah ada? Karena mungkin yang inovasi-inovasi yang Bapak sampaikan tadi itu lebih keterbatasan secara fisik, Pak, dan secara visual. Kita menyiapkan standar pelayanan ya yang juga menggunakan huruf
braille. Braille. Ya, jadi, seperti buku itu, buku panduan ya Pak? Buku panduan, tapi khusus untuk penyandang yang mengalami keterbatasan, misalkan visual tadi. Ya. Itu juga kita siapkan. Bahkan di PTSP kan kalau ada misalkan apakah itu pemohon, penggugat misalkan atau pihak yang mengalami keterbatasan juga disiapkan semacam formulir. Nanti itu bisa dijadikan apa sih yang dibutuhkan oleh si pemohon ataupun pelaku ataupun penggugat supaya nanti pelayanan yang disampaikan itu ya adil untuk semuanya. Jadi yang terbatas kita berikan kelebihan-kelebihan pelayanan sehingga sederajat atau sama dengan yang tidak disabilitas ya. Seperti itu. Dan satu lagi, podcast ini juga program yang baru lah ya. Kita sebenarnya sudah ada kerjasama dengan radio pemerintah daerah ya di Kabupaten Tasik, Purbasora. Ya, namun kita berkeinginan kita juga punya program yang secara mandiri, yang aksesnya itu bisa katakanlah mengglobal, dan itu secara efektif dan efisien bisa dilakukan dengan podcast. Lain kalau kita sosialisasi manggil orang kemudian menyediakan katakanlah suguhan-suguhan yang kadang tidak ada di DIPA gitu loh. Nah ini malah dengan cara yang seperti ini malah sampai efisien dan efektif ya Pak. Ya, seperti itu. Jadi tersampaikan apakah ke dalam juga keluar. Memang sasaran utama kita keluar tentunya, tapi ke dalam juga otomatis akan menyaksikan ini, dan kedepannya kita harapkan semuanya berpartisipasi ya, berpartisipasi. Ini juga saya mengucapkan terima kasih ya dari Cakim, dari kesekretariatan, dari umum sudah menyiapkan perangkat-perangkat yang ada sehingga kita bisa melakukan itu. Kemudian suatu ketika kita bisa mengundang narasumber dari luar, dari luar untuk tampil di sini gitu loh. Itu memang cita-cita saya dari dulu yang belum kesampaian. Di 2 PN terdahulu tidak kesampaian, baru sampai internal saya sudah pindah. Tapi di sini mudah-mudahan bisa berlangsung sampai dengan narasumber dari luar. Misalkan kepolisian, kejaksaan, bisa dari perguruan tinggi juga. Dimungkinkan. Baik Bapak, selain dari itu Pak, saya membaca bahwa Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut itu mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi, WBK. Jadi bukan wilayah bebas korupsi ya Pak ya? Iya, harus ada darinya ya. Dari gitu ya. Jadi wilayah bebas dari korupsi. Lalu apa sih Pak perbedaan antara Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mendapatkan predikat WBK dengan pengadilan negeri yang setelah lainnya WBK, yang masih belum kita WBK Pak? Berkomitmen ya bisa masuk kepada satker yang WBBM, yaitu wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, tentu ini perlu kebersamaan, perjuangan yang keras. Namun untuk tahun ini memang belum bisa karena satker pusat kita induknya itu tidak mendapatkan katakanlah izin untuk ke sana. Namun di tiap tahun kita akan selalu membangun ya, karena siapa tahu di tahun depan ada, kita sudah siap seperti itu. Untuk pembangunan zona integritas, Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah meraih predikat WBK dan akan meraih predikat WBBM tadi Pak. Ya, insya Allah. Itu perlu integritas dan komitmen bersama seluruh pegawai Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Bagaimana Bapak menjaga integritas dan komitmen tersebut dan bahkan meningkatkannya Pak? Ya, jadi alhamdulillah lah ya, pada tahun ini kita diberikan kepercayaan ya oleh Mahkamah Agung melalui Badan Pengawas ya, Mahkamah Agung untuk membangun sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP. Ya, kalau di ISO itu ISO 3701 tahun 2000. Berarti program tersendiri ini Pak SMAP ini. Program tersendiri dari Badan Pengawas. Dari Badan Pengawas. Yang kaitannya tentu sangat dekat ya
sangat katakanlah membangun bagaimana cara membangun integritas. Integritas. Lalu apa Pak yang harus kita bangun untuk menjaga ataupun meningkatkan komitmen dan integritas? Ya, jadi beranjak pada pemikiran katakanlah membangun sistem manajemen anti penyuapan. Ya. Tentu dari situ kita harus bisa mendeteksi ya, kemudian merencanakan, memetakan, memitigasi kira-kira penyuapan itu ya bisa berada dimanapun gitu loh. Namun supaya bisa kita cegah atau meminimalisir, perlu kita sama-sama katakanlah secara komitmen bersama untuk menanggulanginya. Kesadaran atau kolektif ya Pak ya. Jadi memang paling penting dan utama itu kesadaran bersama bahwasanya korupsi, kolusi dan nepotisme itu merupakan katakanlah penyakit lah ya, penyakit yang sangat, bahkan terpuruknya lembaga kita sekarang kan dari situ gitu loh, dari situ. Integritas. Iya, terkait dengan integritas yang memang masih ada lah sebagian ya yang belum bisa menerapkan secara maksimal. Ini sudah kita mulai bangun, masih dalam tahap perencanaan. Perencanaan itu yang sudah kita lakukan. Tentu yang pertama internalisasi, artinya pembumian kepada internal sampai katakanlah dari PPNPM sampai dengan pucuk pimpinan. Pucuk pimpinan, bagaimana sih sistem manajemen anti penyuapan itu harus diterapkan. Karena sekarang ini tidak lagi berangkat pada pemikiran manusianya atau sistemnya, dua-duanya harus berkolaborasi. Karena sistem juga bisa mengakibatkan orang itu berubah. Kemudian ya manusianya juga tentu karakternya seperti apa kan. Tapi sistem bisa merubah itu sebenarnya. Semakin banyak yang baik, insya Allah juga manusia yang kurang misalkan kurang baik terkait itu bisa mengikuti. Nah, itu yang diharapkan. Berarti harus berjalan beriringan ya Pak ya, sistem dan manusianya. Kalau kita bisa sebutkan sumber daya manusia ya Pak ya. Berarti jika sistemnya sebaik apapun, ketika manusianya tidak mendukung, maka tetap ada peluang untuk ke sana ya Pak ya. Iya, betul sekali. Jadi ibaratnya di sungai yang tenang belum tentu tidak ada buayanya. Jadi internalisasi penting, kemudian juga penting yang namanya sosialisasi. Kita sudah melaksanakan ini seperti public campaign yang sudah dilaksanakan, kemudian juga sosialisasi kepada pihak eksternal kepada Forkopimda, kemudian juga Sivitas Akademi kampus yang terakhir kemarin kita sudah katakanlah menolak tidak lagi kalau dikirim dikasih parcel. Kita tolak, kemudian kita laporkan ke unit pengendali gratifikasi di sini, nanti sini melaporkan ke bawah sebagai unit pengendali gratifikasi pusat. Mungkin dari hal-hal yang seperti itulah. Jadi berangkat sebenarnya dari gratifikasi yang namanya penyuapan itu. Karena kalau itu tidak diantisipasi, tidak dimulai untuk ditekan seminimal mungkin, susah untuk memberantas korupsi. Jadi kunci korupsi sebenarnya ada pada penyuapan. Nah, ini yang akan kita coba untuk bangun supaya tidak terjadi di Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Yang terakhir tentu tadi ada pemetaan risiko. Di sini kebetulan Bu Wakil kan sebagai katakanlah tim yang mengelaborasi semuanya baik itu kepanitraan, kesekretariatan, juga hakim. Nah, nanti dipetakan itu, dipetakan mana-mana yang rawannya, tingkatnya, bobotnya berat, ada sidang, ada sedang ada ringan. Nanti peta-peta risikonya tentu ada, dan tentunya setelah ada pemetaan risiko ada mitigasinya. Jadi bagaimana sih cara menanggulanginya atau meminimalisir risiko penyuapan yang ada. Tapi mungkin lebih penting lagi dengan komitmen dari pimpinannya ya Pak ya. Betul sekali, memang yang paling utama itu kita ini kan budayanya paternalistik. Jadi melihat
pada yang di atas. Contohnya, ada contohnya. Ya contohnya misalkan ketua wakil selaku pimpinan ya harus memberikan toladan terkait dengan mengantisipasi penyuapan seperti itu. Nah, nanti tentunya yang di bawah juga mengikuti bisa ya Pak mengikuti ya? Seperti itulah tadi paternalistik, melihat dia pada yang di atas. Kalau biasanya kan ikan busuk itu ya dari kepala katanya. Ya. Namun tidak cukup dengan itu, butuh komitmen yang kuat. Ya. Dari yang katakanlah bawah sampai dengan atas itu harus sama-sama bahu-membahu. Tetap ya Pak ya. Karena sekecil apapun ada kegagalan, misalkan orang memberikan ucapan terima kasih ketika sudah baik pelayanan parkir kepada misalkan petugas keamanan, itu juga hal yang tidak diperbolehkan. Jadi betul-betul harus memang kita terhadap apakah itu pemberian, ya, apakah katakanlah pemberian itu ikhlas atau tidak, ya dapat mungkin ya ditolak, ataupun paling tidak dikendalikan. Dikendalikannya tentu dengan cara-cara yang katakanlah sesuai dengan aturan yang ada. Jadi memang Pengadilan Negeri Tasikmalaya ini bagaimana berusaha untuk meminimalisir ya Pak ya, bahkan menghapus adanya peluang-peluang penyuapan di wilayah Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut. Baik Bapak, sebenarnya banyak topik yang ingin kita bicarakan, namun mungkin kita akan bicarakan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Namun untuk kata-kata penutup Bapak dipersilahkan bagi Sobat Cilok, mungkin jangan sampai ada lagi yang takut untuk ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya ya Pak ya, karena Pengadilan Negeri Tasikmalaya ini tidak hanya melayani dengan prima, tapi dengan biaya murah, terjangkau, dan apa Pak? Jadi itu kan asas ya, asas peradilan yang dijadikan norma, dan asas itu sudah ada di tahun 1964. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang pertama nomor 19 itu, sampai dengan sekarang 48 tahun 2009. Lah asas ini sangat katakanlah dalam perjalanannya ya susah sekali untuk diterapkan. Bagaimana sih peradilan biar cepat, mudah, dan biaya ringan? Alhamdulillah Mahkamah Agung dengan cetak birunya, blueprint dari 2010 sampai 2035. Nah, 35 itu menurut saya ya membuat lompatan-lompatan yang sangat strategis terkait dengan pelayanan yang ada. Jadi bisa dipangkas seperti biaya. Itu sekarang sangat luar biasa, biaya itu dapat dikatakan sudah sangat ringan sekali dengan adanya kebijakan misalkan IKOT yang di dalamnya ada e-litigasi. Jadi sidang orang tidak perlu lagi datang gitu loh. Terus terkait dengan esamen pemanggilan, orang cukup dipanggil dengan melalui email. Kemudian ada lagi terkait dengan pihak yang tidak berkeinginan misalkan sidang secara e-litigasi, ya kita paksa untuk bisa melakukan sidang secara hybrid. Lah kita panggil melalui surat tercatat misalnya, seperti itu. Jadi kemudian juga terkait dengan waktu penyelesaian sekarang jauh lebih cepat ya. Kalau dulu ada SEMA terkait 6 bulan untuk PN ya, kemudian sekarang diminimalkan lagi menjadi 5 bulan, PT sekarang 3 bulan. Ya akhirnya kalau dulu setahu saya perdata itu kadang sampai 2-3 tahun saja tidak selesai, lah ini bisa dalam tengah waktu yang relatif lebih cepat ya. Jadi asas itu ya dengan adanya teknologi, kemudian Mahkamah Agung menangkap adanya kekosongan hukum, Mahkamah Agung bisa masuk melalui perma, maka beberapa perma yang terkait dengan katakanlah untuk mempercepat asas tadi bisa dilakukan ya. Bahkan secara ekonomi itu cukup membantu, ada semacam gugatan sederhana, itu kan easy doing business, itu yang diharapkan oleh pemerintah gitu loh, kemudahan berusaha. Misalkan kredit di bank, misalkan
Tidak sampai 500 kan, sampai sidang sampai ke Mahkamah Agung kan kelamaan gitu loh. Cukup di PN saja sudah bisa dilakukan. Jadi mudah, cepat, murah, dan berkeadilan gitu ya. Nah, yang paling penting itu. Bukan murah ya Pak ya, biaya ringan gitu ya. Nah, kalau nanti biaya, kalau murah nanti putusannya bisa murahan kan. Ya enggak lah Pak. Yang pasti itu tentu ya yang diharapkan adil secara prosedural, juga adil secara substansialnya seperti itu. Ya. Luar biasa sekali Bapak untuk perbincangan kali ini, dan Sobat Cilok memang masih banyak topik-topik yang akan kita bahas. Oleh karena itu tetap like, subscribe, dan share agar tidak kelewatan informasi dan jadwal podcast Cilok selanjutnya. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Boleh bilang Sampurasun enggak? Rampes. Ya? Boleh. Baik, terima kasih kepada seluruh penonton. Terima kasih kepada seluruh penonton yang telah memberikan waktu sampai dengan akhir acara kali ini. Perbincangan yang sangat luar biasa sekali dengan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Dan kita akan kembali dan berjumpa di episode selanjutnya. Sampurasun. Rampes. Cerita di setiap langkah.